Di balik perbukitan Kebumen, tersembunyi sebuah gua yang menyimpan kisah panjang alam dan sejarah. Dan hari ini, perjalanan itu dimulai. Lewat lubang di ataslah awal mula pertama kali gua Jatijajar ditemukan. Petani tersebut bernama Mbak Kersa Dempok hingga dinamakan Gua Dempok. Ya. Dahulu ya Pak ya? Pembakarannya. Oh, pembakarannya ini malah. Iya. Ini kayak mirip kayak kalau di sini kayak benteng Pangrove gini ya. Bangunannya ya. Bangunannya. Sebesar kelapa. Kemudian dibakar ini tobongnya. Oh, ini tempat tobong pembakaran. Ya, ketinggian hingga sampai 20 meter. Sebelum melangkah lebih jauh, ada satu hal yang wajib dilakukan. Kita membeli tiket masuk sebagai izin untuk menjelajah keindahan yang tersembunyi di dalam perut bumi ini. Perkenalkan, nama saya Erik. Saya guide di lokal Gua Jatijajar ya. Ya, jadi saat ini Mbak Kakak berada di wilayah Kebumen. Ya. Kebumen paling barat, kurang lebih 32 km barat daya dari kota Kebumen. Ya, jadi Kebumen paling ujung perbatasan antara Banyumas dan Cilacap. Untuk ke Cilacap kurang lebih 9 km. Masuknya Cilacap seperti wisata Jedis sudah masuk Cilacap. Kurang lebih 5 km masuk kawasan Banyumas seperti Tambak. Itu Banyumas. Letaknya di Desa Jatijajar. Jadi Gua Jatijajar ini dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen yang saat ini sudah dikelola mulai 2024 oleh pihak swasta, yaitu CV Percetakan Puspita Warna dari Kebumen. Ya, kita kembali ke geowisata tentang Kebumen ya. Memang kalau Kebumen ini sangat potensi sekali dengan wisata alamnya. Salah satunya dengan gua alamnya atau batu-batu kapur yang ada di wilayah Kebumen, karena Kebumen ini termasuk geowisata yang termasuk geopark yang tercantum dalam global dunia UNESCO. Ya. Jadi saat ini kakak berada di Desa Jatijajar dan nanti kita akan menyusuri ekspos tentang keindahan keajaiban bawah tanah yang ada di dalam Gua Jatijajar. Oke, siap. Oke, gitu teman-teman. Daripada kelamaan nih ya video ya. Kalian udah nggak kesabar kan seperti apa Gua Jatijajar? Ayo kita langsung lanjut aja ya Pak ya. Siap. Langsung ke dalam. Siap. Ayo kita ikut teman-teman. Ayo Pak. Perjalanan kita dimulai. Ditemani pemandu lokal, aku melangkah menuju ke Gua Dempok. Ini bukan sekedar jalan biasa. Ini awal petualangan sebelum masuk ke Gua Jatijajar. Ini Pak tiketnya. Ini dibawa lagi. Oke, siap. Ya. Siap. Terima kasih ya. Iya, Sekarang kakak berada di dalam sebuah gua. Jadi kita sudah melewati tiket pintu masuk. Dan untuk menuju Gua Jatijajar kita akan memasuki gua tambahan terlebih dahulu. Salah satunya Gua Dempok. Jadi tak terasa kita di bawah tanah, kedalaman hingga 8 sampai 10 meter. Jadi kita akan masuk ke dalam sebuah batu, yaitu namanya gua, lorong bawah tanah ya. Dengan keajaiban-keajaiban stalaktit, stalagmit yang sangat menakjubkan, yang terbentuk hanya dari air yang menetes membawa zat kapur. Karena untuk lorong Gua Jatijajar atau Gua Dempok seluruhnya terbentuk batu kapur atau batu gamping. Hingga tetesan tersebut bereaksi dengan zat kapur hingga tumbuh batunya memanjang menjadi stalaktit. Adapun Gua Dempok ini sebagian gua buatan, yang dimaksud buatan lorong-lorong kecil. Karena dulu pada tahun 1951 warga sebagian Desa Jatijajar penambang batu kapur. Ditambang batunya, diambil batunya untuk dijadikan bahan bangunan. Tiba-tiba petani tersebut melihat sebuah lorong. Petani tersebut bernama Mbak Kersa Dempok hingga dinamakan Gua Dempok ya. Jadi sebagian gua buatan yang dimaksudnya gua buatan adalah lorong-lorong kecilnya. Ya, jadi ditambang batunya hingga membentuk sebuah lorong. Kemudian pada tahun 2017 Gua Dempok mulai dijadikan akses pintu masuk menuju
Gua Jati Jajar. Sebelum 2017 ke Gua Jajar nggak melewati Gua Dempok, gua ini masih di bawah. Sepanjang 130 meter kita akan keluar dari Gua Dempok, tinggal menuju Gua Jati. Saat ini kakak berada di bawah tanah, kedalaman kurang lebih 8 meter ya di dalam Gua Dempok. Jadi inilah proses pembentukan air selama musim hujan menyimpan dalam tanah, lalu masuk ke celah-celah batu, menetes membawa zat kapur karena ini batunya batu kapur hingga batunya tumbuh memanjang menjadi stalaktit. Ini salah satunya. Itu kalau stalaktit berarti Stalaktit yang di atas, stalaktit ya. Lalu airnya jatuh ke dasar lantai karena masih mengandung zat kapur hingga membentuk stalagmit. Jadi nanti kakak akan jumpa yang di dalam Gua Jajar yang masih aktif, yang usianya ribuan tahun. Udah ribuan nih Pak. Iya, ribuan tahun. Dan sekarang masih aktif. Kita sambil jalan, silakan. Lalu masuk ke celah-celah batu, menetes membawa zat kapur hingga batunya tumbuh menjadi stalaktit. Dalam penelitian ini berumur kurang lebih 12-13 tahun. Karena lama ya, Pak? iya, dalam penelitian itu dalam 1 tahun hanya bisa tumbuh 0,5 mili. Dalam 1 tahun itu. Dalam 1 tahunnya. Karena masih menetes jadi warnanya putih. Ya. Menetes, jadi sebagian ada yang aktif, ada sebagian yang sudah mati. Yang aktif kemungkinan di atasnya masih banyak pohon yang besar. Jadi penyimpanan mata air bawah tanah itu masih kuat. Banyak. Ya, salah satu yang masih hidup yang warnanya putih, yang sudah mati nih, yang sudah mati nih. Yang warnanya agak Seperti ini nih, ya hitam. Hitam ya. Ya, ini udah mati. Udah mati Ya, itu. karena penyimpanan mata airnya berkurang. Akan aktif kembali apabila di atasnya benar-benar menyimpan mata air yang sangat kuat. Ya, inilah yang sudah mati dan inilah keajaiban-keajaiban sebagian yang ada di dalam Gua Dempok. Nanti di dalam Gua Jajar sangat menakjubkan. Ya. Ada arah juga ini. Betul. Wisata pesona Gua Jati Jajar. Iya. Jadi orang-orang kalau kesini nggak tersesat ya Pak ya. Ya betul. Pengurus cara Oke, juga. ini udah nggak ya. sabar nih seperti apa Iya. nanti kita akan memasuki Iya. Gua Jati Jajar ya. Iya. Yang Oke. kita masukin ini pertama Betul, di Gua iya. Dempok ya Pak Gua ya. Dempok, betul. Ya, kita kembali ke penambangan, ya, ke penambangan batu kapur di saat 1951 warga desa Jajar penambang batu kapur dan disitulah awal mula pertama kali Gua Dempok ini ditemukan. Kita kembali ke batu kapurnya penambangannya. Iya. Oh, pembakarannya ini malah. Iya. Ini kayak Iya. mirip kayak kalau di sini kayak benteng Van Rubik ini ya. Betul. Iya, bangunannya. ya. Bangunannya. Iya, oke boleh dijelaskan Pak? Ya. Iya, ini Ya. bagaimana terbentuknya ini, prosesnya gimana gitu boleh Ya. dijelaskan, mari. Jadi tahun 1951 warga desa Jati Jajar sebagian penambang batu kapur. Batunya menambang di dalam gua, lorong ya. Jadi terbentuk sebuah lorong-lorong kecil. Kemudian diambil batunya sebesar kelapa. Kemudian dibakar ini tobongnya. Oh, ini tempat tobong pembakarannya. pembakaran. Ya, ketinggian hingga sampai 20 meter. Jadi batunya dimasukkan ke dalam. Di atas, ya, Pak. Ya, di bawahnya dikasih kayu bakar yang besar-besar. Ya, dibakar. Nanti setelah 5 atau 6 hari itu akan matang caranya itu, masak dan akan menjadi seperti tepung dan akan turun. Ya, kayu bakarnya habis dan batunya di atas turun menjadi serbuk, kemudian diambil kembali di lorong ini dan dijadikan untuk bahan bangunan. Itulah prosesnya untuk manfaat batu gamping atau batu kapurnya. Di sini pembakarannya. ya, Pak. Pembakarannya. Setelah Gua Jati Jajar dijadikan wisata 1975-76 untuk dinonaktifkan untuk seperti pembakaran batu kapur karena dijadikan suatu destinasi wisata yang dikelola pemerintah dengan ganti tanah penduduk seluas 5,5 hektar, 5 hektar setengah. Gitu, siap-siap. Oke, ini penjelasannya udah cukup jelas ini dari bapaknya ya. Terus ini kita mau lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut ke Gua Jati Jajar. Ya, ini bekas penambangan. Oh, Ya, ini dulu batunya ini rapat. Ya, rapat caranya Jawane. Rapat, diambil batunya yang dulu alatnya masih manual. Seperti pakai selumbat ya, tombak besi. Cara ngarani gejik. Gejik ya, iya betul. Sama bodem. Ya, manual dulu. Pakai gebuk di bawah, diambil sebesar kelapa-kelapa hingga menjadi sebuah lorong-lorong.
Ini bekas penambangan. Kalau area lokasi ini memang dulu sudah ada lorongnya sebelum ditambang. Jadi Gua Dempok ini bisa dibilang sebagian lorong buatan. Lorong buatan maksudnya yang seperti lorong-lorong kecil. Iya. Ya. Dan ini juga bekas penambangan. Setelah ditambang, batunya tinggal dibakar ke monumen yang tadi. samping itu. Sebelum Gua Jajar dijadikan wisata pada tahun 1951. 1941 ya, Pak? 51. 51. Oh. Ya. Jadi sebagian warga desa Jajar masih aktif sebagai penambang batu kapur. Petani tersebut bernama Mbak Kersa Dempok. Hingga gua ini dinamakan Gua Dempok. Kita kembali ke ilmiahnya ya. Ya. Ya mungkin karena destinasi wisata Jati Jajar itu sangat cenderung dengan anak-anak sekolah. Ya, untuk edukasi tentang alamnya. Iya. Kita kembali ke ilmiahnya ini. Ini prosesnya ini. Ini yang nanti akan membentuk stalaktit dan stalaktit ini. Yang akan membentuk stalaktit. Ini prosesnya seperti liur. Ya, liur kelelawar ya. Nek ngarani kayak sarang burung. Iya. Kayak liurnya ya. Ini prosesnya, ini masih aktif. Ya karena warnanya Iya, masih putih ya. Dan Airnya masih juga- menetes. Iya, masih menetes. Karena ini bisa dibilang stalaktit, yang di bawah stalagmit. Stalagmit Iya. ya. Tuh teman-teman. Iya. Kalau yang di atas tadi stalaktit, yang di bawah Stalagmit ya. Nah, iya. Jadi stalaktit tersebut prosesnya terbentuk dari air hujan yang menyimpan dalam tanah masuk ke celah-celah batu kapur dan membawa zat kapur hingga menetes menjadi stalaktit, batunya tumbuh. Lalu airnya jatuh ke dasar lantai ini. Iya. Karena jatuhannya, serpihannya masih mengandung zat kapur hingga menimbulkan stalagmit. Berbentuk runcing, stalaktit berbentuk kerucut, stalagmit. Jadi nanti di dalam Gua Jajar ada tiang batu kapur. Apa yang di tiang batu kapur? Tiang batu kapur tersebut itu pertemuan antara stalaktit dan stalagmit. Ya, saling tumbuh dan menyatu gitu. Akan menjadi tiang batu kapur yang ada di dalam Gua Jati Jajar. Kita bayangkan dalam 1 tahun dalam penelitian hanya bisa tumbuh 0,5 mili. Belum sampai 1 mili. Butuh waktu lama Iya, untuk menumbuhkan itulah. stalaktit sama Iya. stalagmit ini. Dan di Gua Jati Jajar nanti akan menjumpai yang panjangnya sampai 3 meter. Bayangkan 3 meter Berapa udah tahun itu, Pak, berapa berarti? tahun? Mungkin kalau saya Puluhan tahun bilang berarti, sekian Pak? tahun, mau salah prediksi, yang Belum pasti lahir kita. sudah begitu Masih dalam lama. proses. Ya, kita kembali lagi. Oke, siap. Ya, jadi saat ini kakak berada di bawah tanah, kedalaman kurang lebih di antara 12 meter. Ya. Jadi untuk Gua Jati Jajar itu sangat menyimpan cerita sangat menarik tentang sejarahnya. Daya tariknya apa itu, Pak? Oh, nanti ada daya tariknya tentang sejarahnya, tentang sungai-sungai bawah tanah, mitosnya. Jadi nanti dalam Gua Jati Jajar akan menjumpai sumber mata air yang murni, alami, belum kena sinar matahari, dan mengandung zat kapur, diyakini cuci muka bikin glowing. Awet muda berarti ya, Pak? Awet mudanya di situ, itulah keajaiban air di bawah tanah di dalam Gua Jajar ya. Air terapi nanti kakak akan jumpai di dalam Gua Jati Jajar. Siap, udah nggak sabar aku pengen lihat Pak seperti apa ini di dalam Gua Jati Jajar itu. Ini kita baru disambut Gua Dempoknya aja ini udah luar biasa ini loh. Wah, keistimewaan Gua Dempok ini udah luar biasa teman-teman. Apalagi nanti kalau udah di Gua Jati Jajar gitu loh. Ini baru pemulaan ya teman-teman ya. Oke kita lanjut ya Pak ya. Oke, siap. Sekarang yuk, kakak sudah keluar dari Gua Dempok. Tak terasa kita sudah berjalan kaki hampir 130 meter dari loket pintu masuk hingga titik saat ini kita keluar Gua Dempok. Sekarang kita tinggal menuju Gua Utama Gua Jati Jajar. Perjalanan kurang lebih di antara 170 meter. Ya, kita akan sampai di Gua Jati Jajar. Iya. Mari. Iya, mari. Ini Gua Jati kita udah keluar dari Gua Dempok nih ya teman-teman. Nanti kita akan memasuki Gua Jati Jajar. Dari sini udah kedengeran suara angklung berarti rame ya Pak ya. Rame ya. Ada keramaian di sana. Jadi kreativitas anak-anak lingkungan warga Jati Jajar untuk menghibur para pengunjung, untuk menghilangkan sedikit rasa penat. Bisa meramaikan ya, Pak? Betul. Oke. Kita lihat nanti Gua Jati Jajar.
memasuki lokasi area wisata air. Ya, jadi terdapat sebuah kolam. Ini adalah salah satu edukasi untuk hiburan pengunjung wisata air, yang dimana sumber mata air tersebut ditampung di kolam renang yang sumbernya yang dari lorong bawah tanah yang ada di dalam Gua Jati Jajar. Ya, mari kita lanjutkan. Oke, kita lihat nih teman-teman, bebek-bebeknya. Bebek ondel. Ini kalau ke wisata Gua Jati Jajar ini ada wahana wisata air ya teman-teman kolam ya. renang. Nih itu ada salah satunya. anak-anak juga tuh, anak-anak dari sekolah mungkin mana itu. Ya. Ya. Jadi airnya sangat jernih, mengandung kapur yang kuat. Oh iya. Ya. Jadi ini asli dari gua ya Pak? Iya, dari lorong bawah tanah dari dalam gua yang nanti kakak akan jumpai. Ya, inilah salah satunya sumber mata air yang keluar dari lorong bawah tanah yang pusatnya ada di dalam Gua Jati Jajar. Jadi keluar lewat bawah tanah, ditampung di kolam renang. Sore hari dibuka untuk mengairi pesawahan penduduk. Ya, jadi airnya sangat jernih. Cuma kadar kapurnya sangat kuat. Jadi bagus untuk kulit. Cuma kurang bagus dikonsumsi. Kalau terlalu banyak mengonsumsi mata air yang mengandung zat kapur, efeknya ginjal atau kencing batu. Oh gitu. Ya, karena air ini bisa terbentuk sebuah stalaktit kalau menetes, karena keluar dari bawah tanah yang melalui batu-batuan kapur. Iya. Ya, ini teman-teman, kalau kalian mandi di sini tidak boleh untuk diminum intinya ya Pak ya. Iya. Tapi untuk perawatan Konsumsi. kulit gitu, itu Iya. baik untuk kulit atau cuci muka itu teman-teman. Ya, gitulah teman-teman. Oke, kita lanjut, gas. Kita menjumpai sebuah patung raksasa. Salah satunya kita lihat, bisa dilihat belakang. Patung dinosaurus. Jadi patung ini bukan fosil ya, bukan melambangkan fosil. Patung dinosaurus. Dinosaurus adalah bisa dibilang satwa purba, paling tua, paling langka, hingga dikaitkan dengan Gua Jajar yang usianya sudah tua atau purba, langka, hingga disimbolkan patung dinosaurus sebagai simbol objek wisata Gua Jati Jajar. Jadi mengeluarkan sumber mata air ya. Jadi sumber mata air ini keluar dari bawah tanah, lewat leher, dimuntahkan lewat mulut, ditampung di kolam renang, sore hari dibuka untuk mengairi pesawahan penduduk. Ya, gitu teman-teman, sejarah kenapa diberdirikan patung dinosaurus ini ya Pak ya tadi Betul. ya, gitu. Oke, kita lanjut ini langsung ke Gua Jati Jajarnya ya Pak. Siap. Oke, siap. Ayo, mari. Ini biasanya pengunjungnya selalu ramai Pak. Ya, kalau pengunjung paling ramainya itu hari Di hari- Sabtu dan Minggu. Di hari weekend. Iya, betul. Kalau hari Minggu pengunjung bisa sampai 1.000-1.500. Ya, ini teman-teman, katanya jalan ini udahlah jalan terakhir untuk menuju Gua Jati Jajar ya Pak ya. Betul ya, kurang Iya. lebih 83 anak tangga. Oh, gitu. Setelah itu kita sampai di Gua Jajar itu capek langsung hilang seketika karena hawanya sejuk, dingin, oksigennya bersih. Oke. Tinggal turun. Siap. Gua Dempok jadi pembuka dari perjalanan ini. Tapi cerita sebenarnya belum dimulai. Di episode berikutnya, kita akan masuk lebih dalam menuju Gua Jati Jajar. Petualangan sesungguhnya segera dimulai. Di zaman kerajaan Gua Jati Jajar ini, Kebumen ini, dulu masuknya kekuasaan Pajajaran yang berpusat di tanah Pasundan dengan seorang Raja Prabu Siliwangi. Di atas ada sebuah lubang. Lewat lubang di ataslah awal mula pertama kali Gua Jati Jajar ditemukan.